kan suara aku teh cempreng ya, Kak Isan ya. Hmm. Gimana caranya tuh kan tadi berbagai teori udah dikasih tahu, tapi kalau misalkan diterapin masih kurang bulat nih gitu ya. Nah, itu tuh gimana cara kita tuh tahulah maksudnya eh kayak oh ini teh kita udah bulat nih gitu. Karena kan kata Kak Isan tadi kayak bulat orang tuh beda-beda, tapi gimana cara kita ngukur bulat di diri sendiri tuh gimana gitu. Karena kalau misalkan kita compare sama teman-teman penyiar atau yang lain-lain, anjrit nih bulat pisan nih jelema teh gitu. Nah, gimana caranya kayak oh aku teh udah sampai di buletan itu, tapi menurut orang mah atau menurut aku sendiri masih cempreng gitu. Kayak gimana cara cara feelingnya gitu. Oke, yang pertama dulu nih, gimana cara ngerubah suara cempreng jadi bulat ya? Dulu tuh saya sempat ngalamin kayak gitu, karena saya dulu tuh nggak tahu cara menggunakan pernafasan diafragma. Saya pakai suara leher, makanya serak, serak cempreng, nggak kebentuk lah. Nah, jadi latihan pertamanya coba pakai diafragma dulu. Itu dulu latihannya. Latihannya gimana? Nanti saya share linknya di grup. Kemarin kayaknya udah ada di grup deh. Nanti saya ulang lagi deh. Share itu latihannya tuh. Pertama dia pertama, saya masalahnya sama kayak Panova. Panova kan juga sama nih lagi coba melatih kan. Nanti tahapan tuh kan ada breathing, artikulasi sampai dynamic vokal. Nah, dynamic vokal tuh gimana kita mengeluarkan suara dari pernafasan diafragma. Itu dulu latihannya. Terus kalau misalnya ngerasa masih cempreng juga, saya tuh dulu ikut namanya kelas vokal Mas Zaki. Kenapa? Karena saya kan dulu kan dari 2019 itu kan cenderungnya lagi sering-sering MC wedding. MC wedding kan tadi ya banyak penilaian orang itu suaranya harus berat, harus bulat. Nah, gara-gara itu karir saya makin jalan kan saya juga pasti mau upgrade diri kan. Akhirnya ngambil kelas vokal. Buat tadi mastiin dan tahu suara saya tuh bulatnya semana sih. Karena butuh penilaian orang yang paham dong, nggak dari kita sendiri kan. Nah kalau kita apalagi kita yang nggak punya ilmu vokal ya, kita agak susah tuh nilai sendiri. Itu kalau misalnya mau ikut kelas vokal. Kalau nggak bisa ikut kelas vokal, kita mau nggak mau rekam suara diri sendiri Mas Zaki. Kita dengerin suara kita ketika kita ngomong rendah misalnya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enak nggak kedengerannya? Kan kalau suara di rekaman tuh kadang kan nggak beda jauh sama suara pakai mic ya. Nah, jadi dengerin. Kalau kita pakai suara kayak gitu, udah maksimal nih ngerasa itu kayaknya rendah saya segitu. Dengerin, enak nggak Mas Jaki dengernya? Kalau menurut Mas Jaki enak, yang lain bodo amat gitu. Karena kan kita yang paling tahu kapasitas diri kita kan. Karena kalau kita perbandingannya mohon maaf ya sama penyiar. Kayak saya nih, saya sama Mas Andrian, saya minder banget sebenarnya. Karena Mas Andrian kan kebetulan kan juga voice over kan. Minder karena perbandingannya nggak apple to apple gitu. Pertama beda karakter suaranya, itu udah nggak bisa dibandingin. Nah, caranya gimana? Jangan bandingin sama orang lain. Tapi kita tadi ngukurnya dari kita dengar suara kita sendiri dari rekaman. Kalau kita coba pakai suara rendah, pakai chest voice nih, kayak Assalamualaikum. Saya juga dulu gitu. Saya coba dengerin suara saya sampai sampai maksimal. Saya dengerin, oh kayaknya suara saya rendahnya segini nih, bulatnya segini. Ya udah, enjoy aja. Karena toh kalau kita udah ngerasa itu udah maksimal dan enak didengar, kayaknya orang lain juga aman-aman aja. Sampai nanti mungkin ada yang komentar gitu. Atau enggak teman dekat kita deh, kita minta masukan. Gimana? Enak nggak segini kedengarannya? Udah gitu. Jadi bukan dibandingin sama yang lebih bagus daripada kita karena nggak nyampe. Ibarat kata kayak Mas Zaki nih, suaranya suara Ariel, bandinginnya sama suara Pasya, itu udah jauh banget tuh. Nggak apple to apple, nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi caranya ngukur diri sendiri aja. Cukup buat kita dan nyaman buat kita, enak didengerin sama orang lain gitu. Dari mana? Ya denger aja pakai rekaman suara sendiri. Cuman tadi ada step by stepnya, diafragma dulu. Nah, latihan, latihan, latihan sampai tahu cara ngeluarin suara pakai diafragma. Nanti mulai tuh udah nggak pakai suara leher tuh udah nggak serak biasanya, udah nggak cempreng. Cempreng tuh biasanya karena pakai suara leher biasanya. Kayak kita ngomong nih, kita ngomong biasa tuh pakai suara leher. Makanya kayak tadi Mas Jaki nanya, itu Mas Jaki tuh pakai suara leher banget tuh, kedengeran banget suara lehernya.
Beda mungkin ketika Mas Jaki lagi nge-MC atau teman-teman. Berubah karakter kayak tadi kan kayak Mbak dari Sidoarjo tadi siapa ya? Yang suaranya bagus juga. Nah, itu kan pas lagi ngomong sama MC jauh banget tuh perbedaannya. Ah, Mbak Dewi. Mbak Dewi tadi kan pas ngomong di awal suara saya kedengeran nggak? Pas nge-MC berubah. Nah itu suara pakai suara leher sama apa modenya Mbak Dewi pakai diafragma beda keluarnya. Jadi intinya diafragmanya dulu Mas Jaki dilatih. Kalau itunya udah tahu cara ngeluarin pakai diafragma, nanti latihannya buat bagusin suara biar enak didengar itu lebih enak sebenarnya nanti. Prosesnya gitu. Kalau nggak ikut kelas vokal sih kayak saya mau saya juga itu mentok-mentok saya ikut kelas vokal gitu buat perbaikin. Oke.